Shalom Bapak Ibu, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan lagi kami boleh ada di hari ini. Kami akan melandasi dengan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menuntun dan menerangi hati pikiran kami, supaya kami mengerti dan kami dapat hidupi dan lakukan dalam kesehari-harian kami. Demi Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Matius 27 ayatnya yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Dan tema kita, Eli Eli lama sabachthani. Itulah tema kita. Nah, saudara, perkataan yang keempat ini menunjukkan tentang betapa dia sungguh boleh menjadi pribadi yang ditinggalkan oleh Allah. Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Merupakan seruan yang nyaring dan lantang dari Tuhan Yesus Kristus ketika dia ada di atas kayu salib. Perkataan keempat ini adalah perkataan yang paling puncak, paling sedih dan paling total dari semua penderitaan Kristus. Mengapa saudara? Yang pertama, karena dia harus berpisah dari Bapaknya. Ketika para pemimpin mengejek dia, ketika para prajurit mengolok-olok dia, dan ketika para penjahat menghujat dia. Ketika orang banyak hanya bisa dia menonton. Dan ketika langit ditutupi kegelapan selama 3 jam, dan bumi adalah tempat tengkorak, satu-satunya cahaya yang bisa menghibur dan menguatkan Yesus adalah Bapaknya. Tetapi saat ini, Bapaknya memalingkan wajahnya dan Tuhan Yesus tidak bisa lagi merasakan kehadiran Bapaknya. Dia merasa asing dengan Bapaknya dan hanya bisa berteriak nyaring dengan menyebutnya sebagai Allah saja. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, tingkat kesedihan dan penderitaan dari sebuah perpisahan ditentukan oleh kualitas dan kuantitas kedekatan dari kedua belah pihak. Semakin dekat dan semakin lama dua orang bersama, maka akan semakin menyedihkan dan menyakitkan jika terjadi perpisahan. Dari segi kualitas, Yesus sangat menyatu dan manunggal dengan Bapaknya. Ia berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 10, Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Matius 3:17, Yohanes 10 ayat yang ke-17, dan Yohanes 14 ayat 31. Di sana pun dia berkata, Bapa yang diam di dalam aku, dan ia dan Bapa saling mengasihi. Kemudian secara kuantitas kita tahu bahwa kasih di antara Bapa dan Yesus ini sudah sejak kekekalan. Dalam Yohanes 17:24. Karena itu dengan kualitas dan kuantitas kesatuan hubungan semacam inilah, maka dapat dibayangkan betapa sedihnya dan sakitnya serta menderitanya Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya, melampaui kesedihan dan penderitaan. Hanya karena difitnah, dihina, dicambuk, diludahi, dipaku, dan disalib. Itulah yang sungguh kita harus sadari. Yang kedua, perkataan keempat ini disebut sebagai yang paling puncak, paling sedih dan paling total dari semua penderitaan Kristus. Oleh karena status dan posisi Yesus sebagai penebus dosa. Di mana dosa semua umat manusia ditimpakan kepadanya. Yesus menjadi substitusi pengganti orang berdosa. 2 Korintus 5:21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Maka saat Bapa meninggalkannya, posisi dan kondisi Yesus saat itu bukan lagi sebagai anak yang dikasihi Bapa, melainkan sebagai orang berdosa yang harus dihadili dan dimurkai. Disinilah arti dan makna keadilan dan kasih Allah bersatu untuk menyelesaikan hutang dosa dan kutuk dosa atas kita.
Maka berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, ada beberapa sikap yang hendak kita responi dari perkataan salib Kristus yang keempat ini. Yang pertama, mari kita mensyukuri dan menghargai pengorbanan Kristus bagi kita. Jangan menyalibkan Yesus yang kedua kali lagi. Kita baru tahu bahwa betapa besar sesungguhnya harga yang harus Yesus bayar karena hendak menebus dan menyelamatkan kita orang berdosa. Yang kedua, mari kita semakin percaya dan mengandalkan Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang telah turut merasakan kelemahan dan kesusahan kita. Dan Dia sendiri sudah mengalami dan merasakan apa artinya ditinggalkan. Apa artinya terpisah dengan orang-orang yang dikasihi dan mengasihinya. Terlebih Bapanya. Itu sebabnya Dia sangat mengerti dan peduli dengan setiap kita yang penuh dengan dosa, masalah, dan pergumulan hidup ini. Dan yang ketiga, mari kita semakin giat dan bersungguh-sungguh lagi melayani, mengabarkan Injil, dan menyaksikan karya terindah dan terbesar dari Tuhan Yesus Kristus bagi dunia ini, khususnya bagi orang-orang berdosa. Sebab Kisah Rasul 4:12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan yang keempat, mari kita juga harus sungguh-sungguh menjaga dan merawat hubungan keluarga, persahabatan sesama, dan hubungan persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Sebab untuk hubungan itulah Yesus harus bayar harga yang sangat mahal. Dengan Dia harus tersalib, bahkan ironisnya harus terpisah dan ditinggalkan Bapanya. Namun justru karena dengan demikian, kita bisa kembali diperdamaikan dengan Allah, sesama, diri kita, dan juga dengan semesta. Yesus berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengandung arti bahwa Yesus tidak mau kehilangan hubungan dan keintiman dengannya. Sedangkan manusia pada umumnya, kalau berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu semuanya hanya untuk mencari pembenaran diri saja dan transaksional sifatnya. Seperti, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau tidak menolong aku? Mengapa engkau tidak memberkati aku? Bukankah aku sudah beribadah kepadamu? Sudah memberi persepuluhan? Sudah mempersembahkan segala persembahan ke gerejamu? Sudah beribadah? Sudah melayani? Dan sudah melakukan akan tugas tanggung jawabku? Dan seterusnya. Saudara, orang yang berdosa memang tidak peduli kalau dirinya tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Tetapi kalau orang itu adalah orang percaya, orang Kristen, maka semakin beriman orang itu, semakin akan merasa berat kalau hidupnya menjauh dari Bapa, apalagi dari Yesus Kristus Tuhan kita. Maka di minggu sengsara atau prapaskah ini, mari kita berdoa, kiranya Tuhan menjauhkan kita dari sifat-sifat pembenaran diri dan transaksional ini, seperti yang sungguh manusia umumnya lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk sungguh boleh tetap intim dan tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolong kami supaya di minggu-minggu prapaskah ini kami betul-betul memaknai, menghayati dan menghidupi apa artinya kami harus seketika terpisah dengan Allah karena dosa. Dan biarlah kiranya kami boleh mensyukuri pengorbanan Kristus itu. Dan kami menjaga merawat akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dengan kami hidup terus intim denganmu, dekat kepadamu, dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.